warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan video ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang yang mana kita rasakan. Baik, langsung saja. Konflik lahan antara suku Dani dan suku Mei menewaskan 3 orang di Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Juni 2023, lalu memicu mobilitas massa di 3 kabupaten lainnya di provinsi itu. Mobilitas massa yang melibatkan 3 kabupaten di wilayah Papua Tengah itu terjadi pada Rabu 7 Juni 2023. Mereka berasal dari Kabupaten Pania, Bayan, dan Dogoyan. Massa tiba di Nabire dengan mengendarai puluhan mobil. Tuntutan massa dari suku Mei di 3 kabupaten wilayah Papua Tengah ini merupakan aksi solidaritas meminta agar suku Dani segera meninggalkan lahan yang merupakan wilayah adat suku Mei yang sudah ditinggali secara turun-temurun. Selain itu, tuntutan lainnya juga adalah penanaman batas pilar adat yang jelas agar konflik serupa tidak terjadi di masa depan. Massa juga menuntut agar pelaku utama yang bertanggung jawab atas munculnya permasalahan lahan ini ditangkap dengan proses hukum dengan segera guna meredakan konflik yang sedang terjadi. Otopia Tobus Tebay, anggota DPD RI yang juga merupakan ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, meminta kepada pejabat Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, Kapolres, dan Dandim 1705 Nabire untuk bersama-sama mencari solusi dan memediasi permasalahan ini. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik segera menemukan solusi yang memadai guna memastikan kelancaran pembangunan di daerah. Ya baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Tempat di Aula Legawa, Polres Nabire, dilaksanakan kegiatan penandatanganan berita acara perjanjian damai antara suku Mei dan suku Dani terkait permasalahan sengketa tanah di Kepala Air Tapok, Distrik Upaya, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis 14 Desember 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut penjabat Gubernur Papua Tengah DR Ripka Haluk Esos Skedda Provinsi, Ketua Pengadilan, Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaluddin, Kapolres Dandim 1705 serta Kejari. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Perjanjian damai antara suku Mei, Dani, dan Wate yang dipimpin langsung PJ Gubernur DR Ripka Haluk Esos tersebut berjalan aman dan lancar. Rapat perdamaian yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara suku Mei, Dani, dan Wate, di mana ketiga pihak sepakat untuk berdamai. Baik, lanjut. Ada 5 hal yang disepakati dalam acara perdamaian. Yang pertama, ketiga pihak sepakat batas ulayat antar suku Wate dan suku Mei
Kedua, disepakati pelepasan tanah adat seluas 1.000 kali 3.000 meter di distrik Huapa Kabupaten Nabire yang merupakan tanah milik Ishak Talenggang. Ketiga, wilayah pendulangan kilometer 64, kilometer 74, 80 dan kilometer 86 yang menjadi milik suku Me. Keempat, ketiga pihak menerima uang perdamaian sebesar 2,3 miliar. Masing-masing suku Me 1 miliar, suku Dani 1 miliar, dan suku Wate 300 juta untuk acara perdamaian sesuai kearifan lokal. Dan kelima, dengan didatanganinya berita acara perjanjian damai, maka permasalahan antar suku Me dan Dani dan Wate dinyatakan selesai. Dalam arahannya, PJ Gubernur Rifka Haluk mengatakan turut bahagia atas kesepakatan bersama untuk berdamai antara suku Mi, Dani, dan Wate. Terlebih sekarang telah memasuki suasana Natal. Perjanjian damai antara suku Mi dan Dani merupakan kado Natal bagi masyarakat. Tuturnya, Rifka Haluk juga mengatakan konflik antara suku Mi dan suku Dani yang terjadi di Topo pada bulan Juni lalu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, masyarakat Papua Tengah, di mana dalam menyelesaikan suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menggunakan cara fisik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI, Polri, Kejaksaan, dan semua yang terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Deklarasi damai yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Dr. Randus Devilus Lukas Ayomi, perwakilan pemerintah serta perwakilan ketiga suku besar menyatakan sepakat berdamai.